Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita mulai bertemu secara rutin insyaallah membahas segala sesuatu yang berkenaan dengan dunia ahli sufi. Dunia yang sudah sangat lama sebenarnya, tapi dunia ahli sufi ini sekarang ini sudah agak degradasi pemahamannya. Oleh sebab itu, marilah kita mulai pelajaran dunia ahli sufi ini mulai dari sejarah. Ya, sejarah tasawuf, sejarah ahli sufi, bagaimana kembangannya dari zaman ke zaman. Oleh sebab itu, dalam syarahan atau dalam kajian ini, kita bagi dia menjadi 5 topik, tapi malam ini mungkin hanya kita sampai kepada topik C, yaitu tasawuf dan syariat. Jadi ada sejarah tentang istilah-istilah yang dipakai, apakah itu yang disebut dengan sufi, apa disebut dengan tasawuf, ya. Kemudian apa yang disebut dengan tasawuf itu sendiri, ya, ilmu apa itu, ya. Kemudian bagaimana perkembangan tasawuf dan ilmu syariat, ya, di dalam Islam. Nanti mungkin di minggu berikutnya adalah lebih dalam kita pelajari tentang tasawuf dan singgungannya dengan tarekat. Itu mari kita mulai tentang istilah-istilah yang dipakai di dalam pelajaran kita. Yang pertama adalah apa itu tasawuf? Tasawuf ini hanya mengajarkan satu perkara saja, ya, dari awal sampai akhir. Satu perkara saja yang diajar dalam tasawuf yang kita pelajari ini, yaitu ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut juga sebagai ma'rifatullah. Jadi satu perkara ini saja yang akan kita bahas nanti. Tapi dalam satu perkara ini letak semua nanti amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan, baik itu tentang keagamaan, walaupun terhadap kebudayaan dan teknologi nantinya, ya. Jadi ma'rifatullah ini menjadi dasar atau fondamen bagi seluruh perbuatan kita nanti dari awal sampai akhir kehidupan kita. Nah, Ghazali menulis juga bahwa ilmu ketuhanan itu adalah membahas tentang zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Akan tetapi bila Ustaz Husain bin Abdul Latif, ya, bukan hanya mengajarkan kita tentang zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya saja, tapi juga beliau mengajarkan kita tentang apa? Tentang af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti betul-betul kita bisa melihat bagaimana keesaan Allah. Bukan hanya keesaan terhadap zatnya sendiri, kepada sifatnya, tapi juga kepada af'alnya. Sehingga nanti kita benar-benar merasa seperti yang kata Al-Ghazali, kalau kita mengenal Allah dan kita mengenal diri kita dan mengenal Allah, maka kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak wujud. Ini yang ilmu yang akan kita pelajari mulai malam ini sampai malam-malam berikutnya. Nah, tetapi dalam bahasa Inggris juga nanti akan dibawakan oleh Aribillah Ustaz Husain bin Abdul Latif mulai hari Ahad besok. Tapi dalam bahasa Indonesia dan juga mungkin bisa diikuti oleh teman-teman dalam berbahasa Melayu juga bisa mengikuti acara ini. Jadi itulah pengertian tasawuf yang yang akan kita eksplorasi nanti dari mulai malam ini sampai malam-malam berikutnya, minggu-minggu berikutnya. Dr. Abu Bakar Aceh menulis bahwa di akhir pengajian tasawuf itu seseorang itu insya Allah dapat mencapai ma'rifatullah atau pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus mengenal Allah? Karena kita nanti akan menyembah Allah. Bagaimana kita akan menyembah Allah?
kalau kita tidak mengenal apa yang kita sembah. Nah, ini adalah akhir dari pengajian tasawuf. Jadi pengajian tasawuf itu tidak aneh-aneh. Ya. Tasawuf itu belajar tasawuf, setelah itu kita akan fokus beribadah. Itu yang pengajaran tasawuf yang akan kita pelajari. Kemudian Al-Ghazali juga menganggap bahwa ilmu tasawuf itu ialah tuntunan yang dapat menyampaikan manusia kepada mengenal Tuhan dengan sebenar-benar ma'rifat. Sebenar-benar ma'rifat itu maksudnya adalah bahwa tidak ada khayalan nanti dalam bermain dalam ma'rifat kita. Ya. Karena saya sendiri dulu adalah orang yang sering bermain di dalam khayalan-khayalan tentang ma'rifatullah ini. Ya, karena dulu saya adalah orang tarekat, ya. Dalam zikir tarekat, saya juga mengalami berbagai hal ya yang disebut juga dengan perjalanan rohani. Ya. Tapi perjalanan rohani itu karena tidak didasari dengan ilmu, maka larinya adalah kepada khayalan-khayalan. Nah itu nanti akan kita pelajari di dalam bab berikutnya, yaitu tentang bagaimana hubungan dengan tasawuf dan tarekat. Nah itu nanti akan kita pelajari juga. Jadi Al-Ghazali mengatakan bahwa mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya pengenalan. Artinya apa? Tidak ada lagi setelah itu. Tidak ada lagi. Kenapa? Kita sudah kenal, kita sudah tahu, sudah mengetahui, sudah paham ya. Kemudian kita sudah bisa juga bagaimana berhubungan dengan Allah. Ya, sudah ketemu dan sudah bisa berhubungan dengan Allah. Jadi tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu yang aneh-aneh lagi yang kita lakukan. Nah, Dr. Abu Al-Wafa mengatakan bahwa keistimewaan Al-Ghazali dibandingkan dengan ahli tasawuf yang sebelumnya, yaitu beliau menjadikan tasawuf itu sebagai jalan yang jelas dan terang untuk mengenal Allah. Artinya ada ilmunya ada, ya. Karena kalau kita tidak dilandasi dengan ilmu dalam perjalanan batin ini atau rohani ini, maka akan sasar-sasar kita kepada berbagai fenomena yang kita alami, ya. Dan disitulah juga munculnya bagi iblis dan syaitan untuk menggoda kita, untuk menyesatkan kita, ya, sehingga kita dari waktu ke waktu menjadi sibuk untuk mencari Allah, sibuk untuk ingin bertemu dengan Allah. Hal dengan ilmu marifat yang sebenarnya tidak ada lagi kesibukan untuk itu. Sibuk kita adalah untuk beribadah. Itu yang istimewaan dari Ghazali dan juga diteruskan oleh Alhamdulillah Ustaz Husain bin Abdul Latif kepada kita semua. Lalu apa? Ahli sufi. Ahli sufi ya orang yang belajar tentang tasawuf. Sederhana saja sebenarnya. Ya. Tapi pada zaman dahulu mereka yang sudah mengenal Allah tersebut, ya, yaitu seperti ahli ibadah, ahli zuhud, ahli fakir, ya, dan ahli pertapaan, suka berpakaian dari kulit domba, ya, kulit binatang yang berbulu, yang dipanggil dengan suf. Sebab itu mereka dikatakan juga sebagai sufi. Itu dasarnya di situ yang dominan, ya. Oleh karena itu Syarat, Ibnul Khaldun dan tokoh-tokoh yang lain berpendapat bahwa perkataan sufi itu diambil dari perkataan suf atau bulu. Nah, inilah secara awal yang dipahami oleh masyarakat umum tentang ahli sufi. Ya. Dikatakan bahwa perkataan suf itu digelari apabila ia memakai baju dari bulu. Jadi sufi-sufi itu memakai baju dari bulu. Pada masa dahulu memakai baju dari bulu itu adalah lambang orang yang kuat beribadah dan zuhud. Jadi pakaian dari bulu itu melambangkan orang yang beribadah dan hidup dalam keadaan zuhud. Zuhud itu tidak memamerkan kekayaannya dan ibadahnya kuat. Nah, itulah orang-orang yang dulu memakai baju dari bulu domba tersebut. Ya. Nah, pada peringkat awal
kebanyakan ahli tasawuf sendiri bersetuju dengan pendapat ini. Antara lain mereka itu Sirat Al-Tusi, ya, kemudian juga Ibnul Khaldun dan tokoh-tokoh lainnya. Jadi ya memang pada zaman awal-awal kenabian itu ada, ya, orang-orang yang pakaian bulu domba ini. Kemudian pendapat dari Saraj bahwa perkataan sufi sudah dipakai pada zaman Islam. Lagi mendapat sokongan dari Abi Al-Farab, ya, kemudian Ibnu Al-Jauzi, Al-Zamakhsyari, dan Faruzabadi. Ya. Nah, kemudian dengan memakai baju ini adalah sebagai tanda tawadhu, merendahkan diri, dan ia telah menjadi pakaian biasa bagi para sufi. Nah, ini yang jadi di zaman Nabi sendiri ini tidak aneh, ya. Itu menandakan suatu kualitas orang yang tawadhu, yang orang merendahkan diri, orang yang kuat beribadah, dan orang yang zuhud hidupnya. Nah, itu. Nah, ada juga yang berpendapat sufi itu berasal dari apa? Pertama adalah perkataan saufi, yaitu orang yang bersih, ya, bersih hatinya, bersih perbuatannya, dan sebagainya. Perkataan saf yaitu barisan pertama, karena ahli-ahli sufi ini selalu berada pada barisan saf pertama saat sholat berjamaah dengan Rasulullah. Ya. Kemudian ahli sufah yaitu fakir dari muhajirin dan ansar yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Jadi sufi itu adalah ada fakir yang dari muhajirin dan ansar yang hidup, yang tinggal di serambi masjid, yang dengan makanan untuk satu orang itu bisa dimakan untuk 2 orang. Saking bersahabatnya, saking egaliternya pergaulan saat itu. Ya. Kemudian sufi juga berasal dari perkataan sifah, yaitu sifat yang baik. Kemudian sufi dinisbahkan kepada Sufah bin Marwan, seorang penjaga Ka'bah pada zaman jahiliyah. Dan juga ada yang mengatakan bahwa sufi itu berasal dari kata Yunani yaitu sufia. Tetapi secara jumhur orang berpendapat bahwa perkataan sufi itu berasal dari perkataan suf, yaitu orang yang memakai pakaian dari bulu domba. Itu dari perkataan sufi. Ini kalau digambarkan, ini adalah orangnya kira-kira seperti ini. Tapi ini adalah lukisan saja. Nah, inilah dikatakan oleh Zainal Abidin, ya, bahwa setelah diketahui oleh ahli sufi yang ramai di pegunungan dan lembah-lembah, Rasulullah sudah datang berhijrah ke Madinah, maka berduyun-duyunlah mereka, ahli sufi yang dari gunung turun, dari lembah naik, ingin berjumpa dengan baginda. Untuk apa mereka berjumpa dengan baginda? Karena mereka ingin memeluk Islam di tangan baginda. Kenapa mereka mudah menerima Islam? Karena ahli sufinya sebenarnya adalah orang-orang yang sudah mengenal tentang ketuhanan. Ya, mengenal ketuhanan yang esa, yang saat itu bukan mungkin disebut juga sebagai penganut agama Hanif, ya. Itu yang ahli sufi yang pertama yang di Madinah, ya. Mereka turun saking gembiranya, turun dari gunung-gunung, ya, kemudian naik dari lembah-lembah berduyun-duyun datang ke Masjid Nabawi untuk menyatakan syahadatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian baginda meletakkan mereka di Masjid Baginda bersama dengan para sahabat yang sudah diletakkan juga di situ. Semuanya mereka itu digenari dengan ahli sufah. Dari situlah generasi awalnya yang di dalam peradaban Islam dikenal dengan ahli sufah itu. Ya. Tapi di zaman sekarang, pengertian ahli sufi ini nyaris sudah dimonopoli menjadi simbol dari ahli tarekat. Ini yang terjadi sekarang. Ya. Ahli sufi dikatakan ahli tarekat. Ya. Dan ajaran tasawuf itu dianggap juga sebagai ajaran tarekat. Itulah anggapan orang yang majoriti di Indonesia pun seperti itu. Ya, begitu juga di Malaysia mungkin, ya, di Singapura seperti itu juga. Jadi yang dikatakan ahli sufi itu pasti ahli tarekat. Kemudian yang disebut tasawuf itu adalah ajaran tarekat. Padahal sebenarnya, ya,
yang butuh tarekat itu, yang butuh tasawuf itu adalah orang-orang tarekat sendiri. Tarekat butuh tasawuf, tapi tasawuf tidak butuh tarekat. Kenapa? Tarekat itu hanyalah sebuah sistem zikir, ya, sistem zikir. Sedangkan tasawuf adalah ilmu tentang ketuhanan. Nah, bedanya di situ, ya. Orang-orang tasawuf tidak membutuhkan tarekat karena zikir yang di zaman Nabi pun tidak aneh-aneh zikirnya gitu. Ya, hanya mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya pagi, petang, siang, ya, dari dalam bekerja ataupun sambil duduk, sambil berdiri, sambil tiduran, ya, semuanya bisa ingat Allah. Ya, tidak perlu kita melakukan zikir-zikir seperti yang dilakukan di dalam tarekat. Saya pernah melakukannya dulu bertahun-tahun, ya, dan itu tidak mudah saya melakukannya. Saya harus berkurung diri atau mengurung diri di dalam sebuah kamar untuk zikir yang panjang, yang lama, ya. Kemudian saya tidak boleh diganggu oleh anak istri saya untuk berzikir itu. Bedanya di situ. Nah, nanti kita akan melihat di mana posisi dari tarekat dan di mana posisi dari tasawuf, di mana posisi dari ahli zikir tarekat dan di mana posisi dari ahli zikir dari tasawuf. Itu nanti akan menjadi pelajaran kita, ya. Nah, ini kenapa dia bisa berbeda begitu? Itu adalah pelajaran kita yang nanti berikutnya. Sekarang mari kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan tasawuf. Ini dulu yang kita masuk. Tasawuf, ya. Ghazali mengatakan bahwa tasawuf itu adalah ilmu mukasyafah, ilmu batin, dan itulah kesudahan segala ilmu. Nah, ini pengertiannya dalam sekali sebenarnya, ya. Kesudahan segala ilmu. Setelah ilmu ini, ya, kita tidak perlu lagi mencari ilmu yang lain kecuali setelah itu apa? Beribadah. itu artinya di situ, ya. Apa yang dicari sudah bertemu, kemudian yang dicari pun sudah bisa dihubungi. Bagaimana cara bertemu dengan Allah, ya? Itulah yang disebut dengan ilmu tasawuf ini nanti, ya. Ilmu mukasyafah. Mukasyafah itu ilmu yang angkat tutup yang menutupi. Nah, seakan-akan ada yang menutup pandangan mata batin kita. Batin kita itu tertutup. Ya. Dan sekarang dengan ilmu tasawuf ini, yang alhamdulillah diajarkan oleh Aribillah Ustaz Husain bin Abdul Latif kepada kita semua, seakan-akan tertutup itu segala tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah. Nah, ini yang sangat mengagetkan kita semua. Sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya. Laksana mata memandang yang tidak diragukan lagi. Nah, ini yang sangat membuat kita bahagia sekarang ini. Ya, bahwa sebelumnya kita tidak kenal, kita tidak tahu apa-apa tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana zatnya, bagaimana afalnya. Tidak tahu sama sekali kita bagaimana membahasnya, bagaimana hubungan antara pencipta dengan ciptaannya. Itu kita menjadi blank selama ini. Ya, mungkin selama 50 tahun ya hidup blank tentang itu. Ya, 40 sampai 50 tahun blank dengan itu. Tapi begitu dikenalkan dengan ilmu ma'rifatullah yang diajarkan oleh Aribillah Ustaz Husain bin Abdul Latif kepada kita semua, seakan-akan semua yang tertutup selama ini terbuka dengan jelas. Laksana kita memandang sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi. Ya, maka lalu jelaslah ketika itu sehingga berhasillah ma'rifat yang hakiki. Ya, nah itulah yang dikatakan juga di dalam surat Al-Fathur ya, ayat 5-7 bahwa demi sesungguhnya kalaulah kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Nah, ini ya kuncinya di situ, pengetahuan yang yakin, ilmu yakin. Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Ya. Ini yang membuat kita dulu ketakutan ya.
Kenapa? Karena kita seakan-akan bisa melihat neraka itu dengan penglihatan yang yakin. Nah, ini dia dengan ainul yakin. Ya. Nah, inilah inti dari ilmu ma'rifatullah, yaitu dengan ilmu yakin kita mengenal zat Allah, mengenal afal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Ya, sehingga kita disitulah muncul ya, perasaan-perasaan nanti ya yang disebut dengan jamal dan jalalnya. Nah, pantas saja bahwa Abu Wafa juga mengatakan tasawuf ini yang berdasarkan agama ini merupakan fenomena umum pada semua agama, baik pada agama Samawi maupun agama Timur Lama. Ya, mereka juga punya ilmu tentang tasawuf, ilmu ketuhanan, yaitu ilmu tentang sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, sesuatu yang tidak bisa dirupakan, sesuatu yang tidak bisa diumpamakan. Nah, itu. Nah, ada juga Muhammad bin Ishaq bin Yasar, karena pada suatu masa pada zaman pra-Islam, apabila semua penduduk Makkah telah meninggalkan Makkah, seorang ahli sufi sering datang dari tempat yang jauh untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi di zaman itu pun ahli sufi ini ibadahnya sama saja dengan ibadah-ibadah pemuka-pemuka Mekah waktu itu, yaitu mengelilingi Ka'bah, tawaf. Ya. Nah, sekarang masuk kepada apa kita mengenal Allah. Ini yang paling penting nih. Kenapa harus mengenal Allah? Nah, tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin manusia adalah untuk menyembahnya. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin manusia dan manusia, melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Inilah tujuannya Allah menciptakan jin dan manusia. Ya, di samping juga manusia diciptakan juga nanti sebagai khalifah. Ya, nanti akan dibahas juga nanti apa tujuan khalifah ini bagi manusia. Tapi bagian yang pertama ini adalah kita akan berbicara tentang kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk menyembah dan beribadat kepada Allah. Nah, Al-Ghazali mengatakan bahwa wajib bagimu mengenali dahulu siapa yang harus disembah. Setelah itu baru engkau bisa menyembahnya. Ini adalah sesuatu yang normal saja, yang wajar, yang tidak perlu dipertanyakan dengan berkerinyit gitu, nggak perlu. Ini adalah wajar sekali. Ya. Nah, dikatakan oleh Said Sabiq, yaitu marifat kepada Allah Ta'ala adalah merupakan azas, fondasi, fondamen yang di atasnya akan didirikan segala kehidupan rohanian, segala macam ibadah, ya, segala macam amalan, ya, semua berdasarkan marifat ini. Beda marifatullahnya akan berbeda pula ibadahnya. Ya. Orang Yahudi marifatnya berbeda, maka ibadahnya beda. Orang Nasrani marifatnya beda, ibadahnya berbeda. Orang Hindu marifatnya berbeda, ibadahnya berbeda. Ya. Kehidupan kerohaniannya berbeda. Disitulah pentingnya marifatullah ini, sehingga kita bisa benar-benar menjaga penyembahan kita kepada Allah dengan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun juga. Ya. Abdul Qadir Jailani juga berkata, manusia tidak akan bisa beribadah secara sempurna kepada Allah tanpa makrifat yang sesungguhnya. Ya. Ini disampaikan oleh Abdul Qadir Jailani, seorang ahli sufi yang awal juga. Maka Al-Ghazali setelah ia tahu tentang marifat kepada Allah, ia pun mulai bersungguh-sungguh belajar tentang cara-cara beribadah. Nah, inilah salah satu nanti yang perlu diketahui oleh kita semua, bahwa yang diajarkan pertama kepada manusia itu adalah bukan ibadah. Ajarkan marifatullah dulu, baru setelah itu disebutkan bahwa ibadah-ibadah yang harus kita lakukan seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Jadi marifat kepada Allah, baru setelah itu belajar cara beribadah secara bersungguh-sungguh.
Oleh sebab itu, Ibnu Abbas mentafsirkan ayat di atas, yaitu tidak diciptakan jin manusia selain dari untuk menyembah sebagai tidak dijadikan jin manusia, melainkan untuk mengenalku. Ya, setelah mengenal, baru kita bisa beribadah dengan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi Ibnu Abbas pun menyatakan kebenaran dari ma'rifatullah ini, fungsi atau manfaat dari ma'rifatullah ini. Oleh karena itu, jumhur ulama khalaf dan salaf baru dan lama mengatakan bahwa awaludin ma'rifatullah, itu awal agama adalah mengenal Allah. Nah, ini sudah menjadi satu kalimat atau kataan yang disetujui oleh ulama-ulama yang baru maupun yang lama. Ya. Nah, kenapa kita harus mengenal Allah dengan tidak mensyirikannya? Karena Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dengan sesuatu. Dia tidak mengampuni dosa yang selain syirik, ya, bagi siapa yang dikehendakinya. Dan dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah, ini yang kita hindarkan dengan ilmu ma'rifatullah, sehingga kita tidak tersesat ya, dengan menuhankan makhluk, menuhankan manusia, menuhankan benda, menuhankan alam, bahkan menuhankan diri sendiri. Ini yang membuat kita terhindar dari syirik. Ya. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, mempersekutukan Allah itu adalah menghapus amalan kita, ya, dan membuat kita merugi. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam azali sudah mengenalkan dirinya kepada jiwa kita, di mana Dia berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Ya, seraya berfirman, lastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, mereka jiwa-jiwa semua menjawab, benar, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Nah, inilah pengajaran pertama ma'rifatullah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Alam azali adalah alam yang kita berada sebelum dilahirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian ini, berarti jiwa kita dalam alam azali itu sudah dewasa dan mengerti dan paham, ya, karena dia sudah dewasa, yang dalam hadis dikatakan berusia 33 tahun. Coba diperhatikan bahwa yang mengajarkan ma'rifatullah pertama itu adalah Allah sendiri, ya, kepada jiwa yang belum mengenalnya. Nah, kalau kita bikin sebagai urutannya, seperti inilah urutannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ma'rifatullah di alam roh, alam azali, yang seperti dikatakan tadi, lastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, Allah mengajarkan itu agar apa? Agar di hari kiamat kelak kita tidak mengatakan bahwa sesungguhnya kami atau Bani Adam ini adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Ya, kenapa? Enggak tahu saya enggak tahu ma'rifatullah. Ya, tapi Allah di alam azali sudah mengajarkan ma'rifatullah ini, sudah dikenalkan. Artinya apa? Di alam azali itu sudah terjadi sebuah dialog yang sangat-sangat indah antara cipta dengan ciptaannya, antara manusia dengan Tuhannya. Inilah yang menjadi satu pengalaman mungkin ya yang sangat hebat waktu di alam azali itu. Nanti itu akan menjadi apa di alam dunia, nanti akan kita sampai di situ. Ya. Nah, di situ juga lah nanti kita akan hindar atau kita tidak bisa mengatakan bahwa sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Sedang kami ini anak-anak keturunan mereka. Artinya apa? Kita mempersekutukan Allah itu karena keturunan. Nggak bisa juga kita berkata begitu.
Karena di awal sudah diajarkan tentang ma'rifatullah. Ya. Nah, kemudian kelahiran. Kemudian Allah mengatakan bahwa aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan muslim semuanya. Kemudian syaitan mendatangi lalu menyimpangkan mereka dari agama mereka. Nah, ini ada sebuah proses ternyata bahwa di alam azali kita sudah bermakrifat. Tetapi di alam kelahiran, awal-awal itu, nanti kita bisa disimpangkan atau disesatkan oleh iblis, ya. Setan mendatangi kita untuk menyesatkan kita. Kenapa? Karena saat itu kita lupa nanti. Ya. Nah, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan musyrik. Ya. Tapi walaupun seperti ini, ya, ada keadaan, ya, nanti bekas dari ma'rifatullah itu ada bekas ma'rifatullah. Ya. Nah, nanti setelah kelahiran kita lupa, ya, lupa itu diganggu oleh setan sehingga kita lupa mengingat Allah. Tapi bekasnya masih ada, bekas mengingat Allah waktu di alam azali dulu. Walaupun kita lahir dibuat lupa, diganggu oleh setan, ya, dan setan menguasai dan mempengaruhi kita sehingga menyebabkan kita lupa dari mengingat Allah. Tapi apa? Begitu kita dilahirkan, ya, semua memori alam azali pun tertinggal di alam azali, termasuk memori pengenalan jiwa kepada Allah. Tinggal semua di alam azali. Tapi jiwa itu masih membawa bekas pengenalan kepada Allah, itu berupa cahaya ma'rifat, cahaya keimanan kepada Allah yang sebenarnya tidak pernah padam, ya, tidak pernah padam. Ya. Bekas kesaksian itu seperti bekas luka yang tipis yang bisa kembali berdarah ketika tersentuh. Bekas yang seakan-akan mengingatkan kembali bahwa dulu di alam azali setiap jiwa pernah bersaksi dan berakrab-akrab dengan Allah. Akan tetapi memori bagaimana peristiwa itu terjadi sudah tertinggal di alam azali. Hanya bekasnya saja yang tersisa, yaitu cahaya keimanan atau cahaya ma'rifatullah. Nah, cahaya ma'rifatullah itulah yang selama dalam masa perjalanan hidup kita di dunia akan selalu menyebabkan setiap manusia mempunyai sebuah kerinduan yang sangat dalam untuk menemukan kembali. Alamat untuk apa? Yang pertama, alamat untuk menyerahkan, mengembalikan, melepaskan segala beban berat yang sedang menindih kita. Nah, di dalam alam dunia ini beban kita pasti akan berat menindih kita. Ya, tidak tanggung-tanggung beratnya sebenarnya. Kalau kita tidak tahu alamat untuk menyerahkan, mengembalikan, dan melepaskan beban berat itu, maka dia akan menjadi beban kita saat berjalan, saat duduk, maupun saat tidur. Ya. Berikutnya apa? Menjadi kerinduan kita untuk bergantung, berpegang, berlindung, bersandar, mengadu, bertanya, dan minta tolong saat ada permasalahan berat yang menerpa kita. Ya, kalau tidak tahu, maka kita akan meraba-raba, kita akan meronta-ronta kemana-mana, tidak tahu arah, mencari tempat berpegangan, tempat bergantung. Ya. Yang berikutnya adalah untuk menyerahkan segala perasaan yang datang memuncah, apakah itu takut, apakah sedih, marah, heran, jijik, walaupun senang sekalipun dalam setiap langkah yang kita lalui. Kenapa? Karena perasaan itu sebenarnya bukan untuk kita simpan, tapi untuk kita ucapkan terima kasih kepada yang memberikannya kepada kita. Nah, itu adalah cahaya ma'rifat yang membuat orang-orang itu selalu ingin melepaskan, menyerahkan, atau mengembalikan kewujudan diri dan segala kepemilikannya kepada yang berhak memilikinya. Nah, beban kewujudan dan kepemilikan itu ternyata sangat berat sekali untuk dipikul. Ini yang membuat orang selalu mencari-cari, ya, mencari Allah, walaupun kadang-kadang masih tersesat-sesat. Ya, kenapa? Ya, cahaya ma'rifat itu menarik-narik setiap jiwa untuk kembali mengenali Allah. Akan tetapi tidak mudah untuk mendapatkan kembali pengenalan kepada Allah itu.
Karena sudah ditetapkan pula bahwa iblis dan konco-konconya selalu akan menutup untuk pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga manusia pun banyak yang tersilap untuk mempertuhankan berbagai berhala. Kenapa orang mempertuhankan berhala? Karena ada cahaya ma'rifat tadi, tapi dia disesatkan oleh iblis karena dia tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, kehidupan di alam dunia ini sebenarnya adalah sebuah proses kehidupan umat manusia dari masa ke masa, yang memerankan kisah sebagai liku-liku umat manusia itu dengan terpaksa atau sukarela diingatkan untuk bisa kembali mengenal Allah dan menyembahnya dengan tanpa mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Inilah akibat atau dampak dari cahaya ma'rifat yang ada di dalam hati kita selama ini. Nah, dengan keadaan manusia yang seperti itu, maka Allah mengutus 124.000 nabi-nabi, ya, karena rahmat Allah mendahului kemurkaannya, maka Allah mengutus 124.000 nabi, mengingatkan kita kembali dan mengenalkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali menyembahnya. Ya, maka Allah berkata, dahulu kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu. Dengan apa? Dengan mengantarkan 124.000 nabi-nabi, dan diakhiri dengan Rasulullah Muhammad SAW, ya. Nah, kalaulah tidak karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, itulah kamu mengikut setan, kecuali sebagian daripada kamu. Rahmatku atau rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Dia menetapkan atas dirinya kasih sayang. Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Hanya dengan rahmat Allah lah kita bisa tersesat dari kesesatan menyekutukan Allah tadi. Ya. Ini juga sudah dikatakan, yaitu Rasul dari kalangan mereka sendiri yang mengatakan, sembahlah Allah oleh kamu sekalian, sekali-kali tidak ada Tuhan selainnya daripadanya. Inilah tugas dari nabi-nabi dan rasul-rasul. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak, yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ini adalah tugas nabi-nabi. Dari dulu 124 nabi-nabi tugasnya ini. Tidak akan jauh dari ini. Ya. Kemudian juga barulah dikenalkan, yaitu sesungguhnya akulah Allah. Ya Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah aku dan dirikan sembahyang untuk mengingat aku. Kemudian datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ikutlah Rasul, ikutlah apa kata-kata yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan merasa bersedih hati kita setelah itu. Ya. Nah, demikianlah nabi-nabi dilahirkan, ya, dia atau diutus 124.000 nabi termasuk Rasul diantar oleh Allah. Dan Muhammad Rasulullah SAW sekali-kali bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Artinya apa? Setelah Rasulullah putus, nggak ada lagi nabi-nabi. Lalu siapa yang meneruskan? Ya. Nah, selepas Rasulullah tidak ada lagi nabi-nabi utusan Tuhan, melainkan yang datang pada masa itu hanyalah pendusta-pendusta yang mengatakan bahwa dia adalah nabi juga. Ya, dia nabi. Ya. Dan membuat mereka itu sangat, dan membuatku ini merasa hibah. Itu kata Isa di dalam Gospel Barnabas. Kemudian Nabi Muhammad adalah bersabda, sesungguhnya kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Ini adalah tugas nabi-nabi tadi. Kemudian setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, maka tugasnya siapa yang melanjutkan? Ya, tugasnya tetap sama, yaitu mengenalkan Allah dan mengajarkan manusia beribadah. Maka itulah diteruskan oleh para sahabat. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat, engkau akan datang pada suatu kaum ahli kitab. Nah itu hendaknya yang pertama-tama engkau serukan kepada mereka ialah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman, kemudian
setelah mereka beriman dan mengenal Allah, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Ini tugas sahabat-sahabat seperti itu, melanjutkan tugas para nabi-nabi. Ya, nah, cuman pada abad ketiga dan keempat Hijriah, orang-orang kesulitan mencari itu. Ya, mereka berdampingkan diri dengan tokoh-tokoh kerohanian, kemudian yang mereka anggap adalah arif billah untuk mempelajari ilmu tasawuf. Ya, nah yang melanjutkan setelah sahabat itu adalah arif billah. Ya, pada abad ketiga dan keempat Hijriah dapat ramai peminat tasawuf untuk duduk berkumpul di sekeliling tokoh-tokoh tersebut dengan tujuan untuk memudahkan tokoh-tokoh itu mendidik murid-murid mereka secara tertentu. Ya. Nah, para sahabat kemudian arif billah. Nah, arif billah ini adalah suatu tingkat ya, yang kepada beliau, kepada arif billah itu Allah menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Sama tugasnya, seperti tugas sahabat juga, tugas nabi-nabi juga. Ya. Ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Apa itu? Ilmu tadi, ilmu ma'rifat tadi, tidak akan bisa dipahami kecuali oleh orang yang tahu ilmunya. Orang yang tahu ilmunya itu disebut arif billah. Ya. Maka apabila Allah berkehendak untuk memilih seorang hambanya dan melebihkannya dari sekalian makhluknya yang lain, serta melengkapkannya ke dalam batinnya cahaya ma'rifat, niscaya akan dilihatnya orang itu dengan pandangan keutamaan dan kerahmatan. Dibukakan baginya pintu-pintu hidayah, lalu dimuliakannya dengan sifat-sifat kesadaran, dikejutkannya daripada lelepan orang-orang yang lalai. Ya, jadi kualitasnya adalah seperti itu. Ya, memberikan cahaya makrifat itu kembali hidup di dalam diri kita. Ya. Kemudian orang yang dalam golongan ini adalah pada peringkat terakhir dan puncak kemanusiaan, dan tidak ada makam atau level atau stasiun di atas ini kecuali makam kenabian. Tidak ada lagi levelnya. Ya, setelah itu hanya nabi yang ada. Ya. Kemudian mereka adalah ibarat wakil dari nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Mereka senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah yang Maha Agung. Kemudian mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Maka ya dikatakan di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu segera mencari cahaya bicara orang-orang arif billah itu sebelum kewafatannya. Maksudnya itu sangat susah sekali ya mencari arif billah ini. Nah, mereka itu orang-orang Allah yang di mana Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya, di sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun puas terhadap limpahan Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan orang yang beruntung. Ya. Ini yang kualitas atau kalibernya adalah Allah memimpinnya dan menghiasinya dengan pakaian cahaya ilmu Allah, dan terbukalah kepadanya hijab yang melindunginya dari rahasia-rahasia Allah yang Maha Agung. Ya. Beliau mendengar dengan mengingat, dan mengingat hanya dengan Allah yang Maha Tinggi. Ya. Terbuka kepadanya hijab yang seperti disebutkan tadi, hijab tentang zatnya, hijab tentang sifatnya, hijab tentang amalnya. Ya. Ini sudah ya. Jadi jadilah mereka itu orang-orang Allah, mereka mendapat bimbingan. Ini sudah tadi ya. Nah, mereka ibarat timbalan nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Ilmu Allah yang pelik akan dapat diketahuinya dengan karunia Allah juga. Nah, ini yang benar-benar nanti akan kita lihat bagaimana ilmu-ilmu yang pelik-pelik ya. Contohnya saja yang diributkan di dalam diskusi-diskusi syariah biasanya adalah bagaimana Allah di langit, bagaimana Allah di arasy, dan bagaimana Allah yang yang dekat dari urat leher kita. Itu debatannya sangat lama
media sosial, tetapi tidak selesai-selesai. Dengan ilmu yang diberikan Allah kepada Aribillah, ilmu-ilmu pelik itu bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, maka mereka senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah yang Maha Agung. Ya. Nah, yang paling penting adalah ini. Mereka bisa memberi pertolongan kepada orang-orang yang menuju jalan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang benar dan mengesahkan kebenaran orang lain. Ini yang nanti mengesahkan kebenaran orang itu maksudnya apa? Kalau orang dalam kenalan kepada Allah ini keliru atau salah, ya, Aribillah ini berhak atau punya ilmu untuk membetulkan kesalahan itu. Itu ya. Itu yang paling menarik yang nanti akan kita pelajari. Ya. Nah, carilah jalan yang boleh menyampaikan kepadanya melalui ajaran yang diajarkan oleh Aribillah ini. Ya. Ini sudah tadi, hendaklah kamu segera mencari cahaya bicara Aribillah sebelum kewafatannya. Nah, sebab itu keselamatan terletak dalam apa yang dicapkan oleh mereka dan dari berdampingan dengan mereka. Ini juga telah dirasakan oleh sahabat-sahabat Yamas di seluruh Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ya. Nah, ini adalah dikatakan oleh Abdul Qadir Jailani, kualitas orang ini adalah orang-orang ini semenjak masuk ke pasar atau pekan hingga keluar lagi darinya dalam keadaan sholat dan berhubungan langsung dengan Allah dan mendoakan penduduk-penduduknya dengan rasa kasih sayang. Nah, inilah kualitas dari Aribillah yang ditunggu-tunggu, dicari-cari atau ditunggu-tunggu oleh umat Islam hampir juga ratusan tahun. Ya. Hampir umat Islam itu menjadi putus asa. Tapi alhamdulillah sekarang kita semua juga merasakan betapa nikmatnya ilmu yang telah dicurahkan oleh Aribillah Ustaz Husain bin Abdul Latif kepada kita semua. Ya. Namun sangat sulit untuk mendapatkan sebenar-benar Aribillah ini karena mereka tidak mengiklankan diri. Ya, ini yang sulit ya. Ya, tidak punya gelaran, tidak punya institusi. Ya, sudah serta susah tidak dikenali. Pada satu zaman atau dalam satu wilayah atau di peringkat antar bangsa hanya ada satu Aribillah ini. Ya, dan nabi-nabi. Nah, contohnya ya tentang Uwais Al-Qarni ya. Yang tahu Uwais Al-Qarni adalah sahabat-sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah. Kalau tidak diberitahu oleh Rasulullah, maka mereka tidak akan tahu siapa itu Uwais Al-Qarni ya. Karena Rasulullah mengatakan kalau setelah kewafatan baginda nanti para sahabat hendaklah memeriksa setiap kabilah yang masuk ke Madinah untuk mencari Uwais Al-Qarni. Kiranya bersua dengannya, mintalah supaya dia berdoa untuk mereka karena doanya Allah SWT senantiasa memakbulkannya. Sudah berjumpa, para sahabat minta doa dari Uwais Al-Qarni. Tapi apa yang terjadi ya? Uwais Al-Qarni mengatakan bahwa dia tidak pernah mengkhususkan doanya kepada seseorang manapun juga. Ya, dan dia juga mengatakan, saya kira tidak ada seorang yang mengenal Tuhannya akan merasa senang untuk bersenang-senang dengan yang lain selain Tuhannya. Jadi itulah kualitas dari Uwais Al-Qarni yang hanya diketahui setelah diberitahu oleh Rasulullah. Begitu juga dengan Khidir. Khidir tidak diketahui kecuali diberitahu oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya, bagaimana beliau bertemu Nabi Musa itu di tempat ada ikan yang berjalan ke laut dengan cara yang aneh. Ya. Tapi jalan itu terlewati, nanti mereka akan mundur. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana Khidir menghilangkan nyawa seorang anak, bagaimana Khidir melubangi kapal milik orang miskin, bagaimana Khidir membetulkan dinding rumah di suatu desa dengan tanpa imbalan. Dan semua itu ditanyakan oleh Musa kepada Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir. Kenapa begitu? Kenapa? Sehingga Nabi Khidir mengatakan bahwa bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Maka yang ketiga kalinya
Khidir mengatakan, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Ya, itu contoh-contoh dari ahli sufi atau aribilah lah kalau dikatakan itu. Begitu juga dengan penghuni gua Kahfi. Tidak seorang pun tahu tentang mereka, melainkan Allah yang menceritakan keadaan mereka, diri mereka. Bagaimana mereka menyembunyikan diri di dalam gua, kemudian untuk menyelamatkan keimanan mereka, bagaimana mereka sembunyi di dalam gua itu tidur ya, selama 309 tahun. Ya. Nah, ini kita tidak mengetahuinya, tapi Allah memberitahu kita di dalam Al-Quran tentang ahli sufi ini atau gua Kahfi ini. Ya. Nah, demikianlah Aribilah mengajarkan tasawuf yang disebut dengan tasawuf jalan nabi-nabi. Ya. Nah, kemudian mari kita masuk kepada bagian yang berikutnya, yaitu tasawuf dan syariat. Ya. Tasawuf dan syariat maksudnya apa? Bagi setiap umat, Allah Subhanahu wa taala telah memberi syariah mereka secara masing-masing, ya. Maksudnya bagi tiap-tiap umat diadakan satu syariat yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan. Maka janganlah ahli syariat yang lain membantahmu dalam urusan syariatmu. Artinya apa? Syariat ini bagi masing-masing umat ada syariatnya. Ya. Jalankan syariat itu, maka akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat itu sendiri. Nah, kemudian untuk tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, menjadikan atau tetapkan sesuatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Nah, kemudian bagaimana dengan syariat nabi-nabi terdahulu? Nabi-nabi terdahulu juga syariatnya bersama dengan syariat kita, yaitu ada sholat, ada puasa, sama saja, ya. Ada berbuat baik kepada sesama, itu sama semua, ya. Nah, namun apa yang terjadi dengan kitab-kitab Taurat dan kitab Injil, ya, dan kitab Zabur, ya, kitab-kitab mereka itu mereka ubah sesuai dengan syariah, serta syariah mereka seolah-olah diolah oleh alim ulama mereka atau dibuat-buat oleh alim ulama mereka, dan runtuhlah masyarakat lama serta hilanglah syariat-syariat mereka. Sekarang kita lihat syariat yang ada di agama Nasrani paling juga syariat untuk pernikahan kali ya. Ya, kalau peribadatan ya udah sangat jauh berbeda. Nah, di dalam syariat nabi-nabi terdahulu itu ada juga namanya sujud, ya, ruku dan sujud itu pasti ada. Ya. Kemudian Nabi Isa berkata, Nabi Isa memarahi alim ulama mereka karena mereka membuat undang-undang Tuhan menjadi batil melalui fatwa-fatwa mereka. Ya, ini adalah kejadian dengan ulama-ulama di kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian juga Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku katakan kepadamu bahwa alim ulama kamu telah membatilkan undang-undang Tuhan dengan fatwa-fatwa mereka yang palsu. Ini kejadian. Ya. Nah, Nabi Isa juga mengatakan begini, sekiranya kesahihan atau keaslian atau kitab tidak ada perubahan dalam kitab Taurat dan kitab Daud, maka Allah tidak akan menurunkan Injil kepadaku. Itu kata Nabi Isa. Nah, kenapa dengan kitab Taurat dan Injil, kitab Taurat dan Daud itu semua adalah kenyataan bahwa mereka sudah mengkorupsinya, sehingga pada masa ini mereka tidak mencari uraian atau firman Tuhan, tetapi kepada fatwa ulama mereka sendiri. Ya, dicari kepada firman Tuhannya, kitabnya gitu ya, tapi mencari fatwa-fatwa ulama tentang itu. Ya. Nah, itulah, dan aku bertanya kepada kamu, kenapa kamu batalkan undang-undang Tuhan dan bertaklid kepada fatwa-fatwa? Nah, Nabi Ishak pernah berkata, semua ibadah mereka batal karena mereka sudah membuat undang-undang Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa tidak terpakai karena bertaklid kepada fatwa-fatwa alim ulama. Ya, seolah-olah Tuhan buat kesilapan, tapi manusia tidak. Nah, itu adalah anggapan yang keliru di situ. Ya.
Maka untuk agama Islam, Allah juga berfirman, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Itu Al-Maidah sekali. Nah, contohnya bagaimana syariat Allah itu diketipikan orang. Contohnya gini, sesungguhnya yang membuat binasa orang-orang sebelum kamu ialah manakala mereka mendapati ada orang-orang mulia mencuri atau berbuat jahat, mereka membiarkan saja. Tapi manakala orang lemah di antara mereka yang mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya. Ya. Demi Allah, sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Jadi inilah salah satu juga yang terjadi di negara Indonesia, yaitu hukumnya tebang pilih, ya, yang lemah dihukum, yang kuat tidak dihukum. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, oleh sebab itu Rasulullah mengatakan bahwa aku tinggalkan kepada kamu dua rujukan yang sekiranya kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat, yaitu berpegang teguhlah kepada kitab Allah Al-Quran dan hadisku atau as-sunnah. Ya, kemudian Allah juga berfirman, ingatlah nikmat Allah kepadamu, apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya. Dan bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Nah, kemudian apa? Setelah Al-Quran dan As-Sunnah, ada juga yang disebut dengan Sunnah Khalifah. Ya. Rasulullah mengatakan bahwa hendaklah bukan saja kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga baginda meminta kita berpegang kepada Sunnah Khalifah baginda yang mendapat petunjuk. Ya. Ini Khalifah yang mendapat petunjuk. Ya. Nah, dari sebab itu, sekiranya ketemu dengan sesuatu pembaharuan, hendaklah kamu rujuk kepada yang pertama sunnahku dan sunnah khalifahku yang mendapat petunjuk. Ya, hendaklah kamu pegang cara ini kuat-kuat, elakkanlah bid'ah, karena setiap bid'ah adalah pembaharuan, dan setiap pembaharuan adalah kesesatan. Dan nanti akan kita lihat, pembaharuan di dalam ibadah itu sangat menyulitkan, sangat menyusahkan kita. Ya, itu yang disebut mungkin dalam hadis-hadis ya, bid'ah itu neraka macam-macam gitu ya. Kalau kita ya, menyusahkan saja sudah cukup. Siapa khalifah yang mendapat petunjuk? Ya, bolehlah kita rujuk kepada Khalifah Ar-Rasyidin. Yaitu dikatakan bahwa umatku yang terbaik adalah di zamanku, di zaman selepas aku, yaitu tabi'in, dan zaman selepas mereka, yaitu tabi'in. Ya. Zamanku, zaman selepas aku, yaitu sahabat, zaman selepas mereka itu tabi'in atau tabi'in sendiri. Itu. Nah, di zaman Khalifah Ar-Rasyidin timbul ijtihad, qiyas. Dan mengikut hadis di atas, kita mesti berpegang kepada praktik ini selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang disebut dengan dikatakan begitu Mu'ad bin Jabal ingin dilantik menjadi seorang gubernur di Yaman, lalu bertanya, sekiranya kamu mendapat berhadapan dengan masalah, apa yang harus kamu perbuat? Ya, maka Mu'ad menjawab, ya, dia akan menetapkan sesuatu hukum, maka Mu'ad menjawab bahwa dia akan menetapkan pertama berdasarkan kepada Al-Quran. Dan sekiranya tidak mendapatkannya dalam Al-Quran, dia akan merujuk kepada sunnah baginda. Dan sekiranya ia tidak mendapatinya, maka dia akan beristihad. Ya, jadi ada Al-Quran dan sunnah, kemudian istihad dari khalifah yang mendapat petunjuk. Istihad dari khalifah ini disebut juga dengan ijma dan qiyas. Ijma merupakan kesepakatan para sahabat yang terjadi pada suatu masa atas perkara hukum atau syara. Sedangkan qiyas kesepakatan sahabat untuk mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan kasus lain yang ada nas dalam hukumnya. Nah, inilah hukum-hukum yang ada di dalam
yang di zaman para sahabat. Tetapi ijtihad ini telah dimatikan atau telah ditutup pada tahun 1080 Masehi atau 478 Hijriah, ya, 5 abad setelah kewafatan Rasulullah hijrah, ya, yaitu Imam Al-Haramain mengatakan tidak boleh mengikut pendapat para sahabat, tapi wajib mengikut pendapat-pendapat para imam mazhab. Ya, ini adalah sebuah penutupan terhadap ijtihad yang pernah dilakukan oleh umat Islam sebelumnya. Ibnu Salah juga mengatakan yang wafat pada tahun 643 Hijriah bahwa wajib taklid kepada imam mazhab yang keempat. Ya. Nah, dari hukum Islam yang tadinya ada Al-Quran, As-Sunnah, ada Ijma dan Qiyas, ya, kemudian hanya berpedoman kepada mazhab saja, ya, sehingga yang usul fikih yang ada usul pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga adalah Ijma dan Qiyas, hanya menjadi usul yang keempat, yaitu yang dibawa oleh imam-imam. Nah ini Imam Maliki, ya, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Inilah yang tertinggal yang dianggap sebagai syariat Islam. Ya, sedangkan Al-Quran, ya, sejak itu bermuncullah manusia yang mencuaikan atau tidak melihat kembali Al-Quran dengan segala ilmunya dan As-Sunnah dengan cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengannya. Akhirnya lahirlah turun taklid semata-mata kepada mazhab yang empat. Maka ditutup pintu ijtihad. Semenjak itu paslah mereka para fuqaha dengan bertaklid kepada imam-imam yang dan siarlah mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya. Mulai pada saat itu umat Islam mencuaikan Al-Quran dan Sunnah dan hanya berpandukan kitab-kitab empat mazhab yang telah disahkan. Dengan itu timbullah generasi taklid sehingga hari ini. Taklid adalah perbuatan menerima ataupun mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujahnya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ya. Nah, contohnya bagaimana ulama fikih menyanjung dan mengagumi dan membela taklid itu, sehingga kita temui mereka pada saat suatu masa menganggap mempelajari ilmu bumi, ilmu hitung adalah suatu perbuatan yang sesat. Bayangkan ya, ilmu pengetahuan dianggap sesat. Ya. Bagaimana pakaian yang mencontoh orang Nasrani dianggap sudah menjadi orang Nasrani. Ya. Kemudian bagaimana sesuatu yang berlainan dengan kelaziman itu dianggap kufur, haram atau makruh. Itu yang terjadi setelah zaman itu. Ya. Contohnya mengganti tempat wudhu yang kotor, ya, dengan memakai pipa itu haram, tidak ada berkatnya. Membaca buku-buku ilmu bumi, ilmu alam atau filsafat adalah haram. Ya. Nah, semua adalah bid'ah. Ya. Kalau ada anjuran untuk mengadakan perubahan dan perbaikan, maka diperangi sebelum anjuran itu sempat hidup dan berkembang. Dan kepada penganjurnya dilemparkan tuduhan zindik. Ini yang terjadi. Nah, walaupun dikatakan bahwa umat Islam itu sangat banyak, ya, kemudian masjid-masjid juga mengatasi jumlah gereja-gereja Kristiani, tetapi nasib umat Islam sekalipun kita terbesar tadi, umat Islam menjadi tertindas dan tidak berdaya hingga sekarang. Ini yang terjadi. Hancur syariat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud. Ini syariat Nabi Isa pun turut lebur. Begitu juga dengan syariat Islam akan terkubur. Akhirnya seperti sabda Rasulullah, yaitu sungguhnya kamu semua akan mengikuti sunnah umat terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kamu semua akan mengikuti mereka. Nah, ini yang terjadi. Saya mendapatkan satu grafik yang bagus sekali, yang mengatakan yang pertama adalah bagaimana yang dikini tingkat kemajuan, ya, bagaimana produk teknologi yang dihasilkan, dan bagaimana GDP atau Gross Domestic Product Kapita setiap negara. Kita lihat pertama di sini dalam yang hijau ini adalah kebudayaan kemasan peradaban Islam.
Di saat itu timbullah rumah ilmu, ya, rumah ilmu berisikan ilmuwan-ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Bantani, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan didirikannya Universitas Al-Azhar. Dan saat itulah munculnya ilmu pengetahuan, ya, produk teknologi, yaitu alat-alat teknologi atau astronomi, teknologi teknik bendungan, kincir air, kapal dagang, kemudian rumah sakit pertama, ada irigasi. Disinilah kebudayaan Islam itu sangat maju sekali dengan kemajuan yang sangat tinggi tingkatannya. Kemudian sementara peradaban Barat yang merah ini masih berada dalam kegelapan, ya, kegelapan, belum ada kemajuan apa-apa, ya, merasa masih dalam masa kegelapan peradaban di situ. Sedangkan peradaban Islam sudah sangat maju ketika itu. Tetapi puncaknya itu adalah setelah Ibnu Rushdi dan Al-Ghazali, setelah itu ditutuplah pintu ijtihad tadi. Sehingga peradaban Islam muncul mundur, terus mundur, tidak maju-maju lagi, ya. Yang seharusnya adalah maju sangat tinggi pada tahun kalau diteruskan apa yang dilakukan di zaman pertama Islam tersebut. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Barat melakukan Renaissance. Renaissance itu apa? Yaitu membangkitkan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama mereka atau sekularisme. Ya, nah, Renaissance ini berlaku mulai dari abad ke-14 sampai 17. Ya, dari sini, ya, sini sampai ke sini. Nah, saat itulah orang Barat mengambil pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada di zaman kemajuan Islam tersebut, sehingga di saat ini maka bermunculanlah ilmu pengetahuan atau orang-orang yang berpengetahuan di negara Barat sana. Contohnya adalah Copernicus, Kepler, Galileo, ya, Newton, James Watt, Adam Smith, ya, Edison, Einstein, ya, dan tidak terkira untuk zaman sekarang banyak sekali. Ya. Maka bermunculah teknologi di Barat, sedangkan Islam kembali berada dalam masa kegelapan, ya, dan dilecehkan oleh peradaban manusia. Nah, yang kanan ini adalah pendapatan per kapita, ya, negara-negara, ya. Disinilah nanti pendapatan per kapita Indonesia contohnya di tahun 2000 itu masih 2000, ya, US dollar per kapita. Nah, sekarang Indonesia di 4.400. Tetapi negara-negara yang berperadaban tinggi ini sudah sampai 20.000 sampai 30.000, 50.000 US dollar per kapita. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi di Eropa atau di negara-negara Barat atau negara-negara yang sekuler atau yang menjalankan Renaissance. Nah, sementara negara-negara yang berpenduduk Islam, ya, tinggal karena menutup itu ijtihad. Nah, inilah secara ringkas kejadian yang terjadi. Jadi pertama adalah sejak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa dan seterusnya, kemudian sampai Nabi Muhammad, agama itu adalah satu, ya, yaitu menyembah Tuhan yang satu, yang Esa. Hanya itu yang diajarkan dan tidak berubah sejak Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad. Ya, di Al-Quran juga dikatakan bahwa wajahadu filna, gitu ya, berpegang teguhlah kepada agama Allah, agama Ibrahim. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian apa yang terjadi? Maka muncullah distorsi dari ajaran nabi-nabi tadi. Kemudian dari Samiri mungkin melahirkan Hinduisme, dari Yahuda melahirkan Yahudi, kemudian dari Siddhartha melahirkan Buddhism dan Taoism, ya. Kemudian dari Nasrani melahirkan berbagai agama Kristen, Ortodok, Katolik, Anglikan, dan Protestan. Dan itu pun terjadi dengan Islam.
Nah, semua yang tadi yang disebutkan tadi adalah membenci Islam. Sedangkan Islam sendiri juga pecah belah, ada yang Sunni yang disebut dengan Syiah, ada yang 4 mazhab ya, ada yang tarekat ABC dan sebagainya, ada manhaj, berbagai manhaj muncul ya, dan seterusnya. Dan inilah yang terjadi, itu semuanya terkotak-kotak kembali. Ya. Nah, mungkinkah nanti akan muncul juga renaissance di dalam Islam? Nanti kita akan lihat nanti. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Ada yang tetap menyuarakan jalan nabi-nabi, ya, yaitu menyuarakan tentang menyembah Allah yang Esa, mengenal Allah yang Esa dan menyembahnya dengan tidak mensyirikannya. Dan ada juga yang selalu mendakwakan mazhab-mazhab tentang manhaj dan sebagainya. Itu adalah mengenai syariat. Nah, demikian kita selesaikan di dalam sampai bagian C ini ya, tasawuf jalan syariat. Karena untuk tasawuf tarekat ini sebenarnya ada agak panjang sedikit ya. Karena di sini ada yang beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan karena nanti saya pernah lama di sana dulu, apa yang saya alami gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti kita masuk kepada apa yang disebut dengan tasawuf jalan nabi-nabi. Di situ perjalanannya nanti pelajaran kita ini secara urut kita pelajarkan. Demikian yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan 3 bahagian ini bisa membuka sedikit pengetahuan kita semua tentang tentang tasawuf, tentang ahli sufi, dan bagaimana perkembangan syariat Islam sejak dari zaman Rasulullah SAW sampai dengan zaman kita sekarang ini. Apa yang kita hadapi, kemunduran apa yang kita hadapi, dan kemajuan yang seperti apa yang dihadapi oleh keadaan Barat. Dan apa penyebabnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada bagian minggu-minggu yang seterusnya. Demikian Pak Bayu, saya tutup acara bagian pertama ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.